Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Dwi Nur Fadilah, NIM 193111125 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara penulisan penelitian kepustakaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penelitian kepustakaan atau library research. Secara garis besar, penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian kepustakaan ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan secara langsung, melainkan sumber datanya berdasarkan literatur yang ada. Kemudian selanjutnya mengenai tujuan dan sumber penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian kepustakaan ada 5. Yang pertama, menemukan sebuah masalah guna untuk diteliti. Kemudian yang kedua, mencari informasi yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti. Kemudian yang ketiga, mengkaji sejumlah teori dasar yang relevan dengan masalah yang bakal diteliti. Tujuan yang keempat yaitu mencari landasan teori yang menjadi pedoman untuk pendekatan solusi masalah dan pemikiran guna untuk perumusan hipotesis yang bakal diuji dalam penelitian. Kemudian tujuan yang kelima yaitu memperdalam pengetahuan peneliti mengenai masalah dan bidang yang bakal diteliti. Mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang terdapat kaitannya dengan penelitian yang bakal dilakukan. Kemudian, mengenai sumber penelitian kepustakaan. Sumber penelitian kepustakaan yang pertama yaitu jurnal kepustakaan, kemudian buku referensi, surat kabar dan majalah, serta internet. Nah, dengan menggunakan sumber-sumber tersebut akan memberikan tambahan informasi bagi peneliti sebagai bahan penelitian kepustakaan. Nah, selanjutnya mengenai cara penulisan penelitian kepustakaan. Terdapat beberapa langkah dalam penulisan penelitian kepustakaan. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi topik. Jika kita belum memilih sebuah topik, ada saran yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan sebuah topik, yaitu dengan kita menyatakan ide topik yang akan kita teliti ke dalam sebuah pertanyaan. Misalnya, jika kita tertarik untuk mencari tahu mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Laskar Pelangi, maka kita dapat mengajukannya dengan membuat pertanyaan seperti apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi. Nah, dengan pertanyaan tersebut maka akan membantu kita dalam mengidentifikasi topik penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua yaitu menemukan konteks dan informasi latar belakang. Setelah kita mengidentifikasi topik, kita dapat menemukan beberapa kata kunci dalam topik tersebut. Misalnya, dalam topik tadi terdapat kata kunci nilai-nilai pendidikan, pendidikan karakter, serta novel. Nah, dengan beberapa kata kunci tadi kita dapat menggambarkannya dengan mencari informasi dalam artikel ensiklopedia, kamus, dan juga buku pegangan. Artikel-artikel ini akan membantu memahami konteks historis, budaya, serta disiplin topik yang kita pilih. Kemudian untuk sumber latar belakang yang paling umum adalah ensiklopedia dan kamus dari koleksi cetak dan referensi online. Buku teks juga memberikan definisi istilah
dan informasi pada latar belakang. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mencari buku. Nah, carilah buku-buku yang relevan dengan topik yang kita pilih. Untuk mempermudah kita dalam pencarian buku, kita bisa melalui katalog perpustakaan tempat kita mencari referensi. Kemudian langkah yang keempat yaitu mencari artikel. Di dalam mencari artikel ini, gunakan basis data daring untuk menemukan definisi artikel di jurnal, di surat kabar, dan majalah terbitan berkala. Kita dapat mencari artikel berkala berdasarkan nama penulis artikel, kemudian judul atau kata kunci dengan menggunakan database di area subjek database. Kemudian langkah yang kelima yaitu mengevaluasi sumber data. Mengevaluasi sumber data adalah langkah penting dalam proses penelitian kepustakaan. Pengevaluasian sumber data ini dimaksudkan supaya data yang kita peroleh bersifat benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian langkah yang keenam yaitu mengutip sumber data menggunakan format atau gaya standar. Mengutip atau mendokumentasikan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian kita memiliki dua tujuan. Itu untuk memberikan kredit yang layak kepada penulis referensi yang digunakan dan memungkinkan orang lain yang membaca karya kita untuk belajar lebih banyak dengan membaca sumber-sumber yang telah kita cantumkan. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai cara penulisan penelitian kepustakaan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.